Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan dialog khusus hari ini. Kita akan berbicara seputar pencegahan penyebarluasan ujaran kebencian atau hate speech di media. Kita sebentar akan bersama dengan narasumber kami, Bapak Amson Padolo Esos MSI selaku Kadiskominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Juga ada pengamat media dari Universitas Hasanuddin, Dr. Alem Febrisoni Esos MSI. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa bersama kami di 0821 3333 9440. Saat ini kami sudah bersama dengan Pak Kadis ya. Kita akan berbincang seputar pencegahan penyebarluasan ujaran kebencian atau hate speech di media. Assalamualaikum, selamat siang Pak Amson. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Radio Republik Indonesia. Baik. Dan pemirsa dimanapun berada. Baik, Pak Amson bersama saya Melani Ahmad di Pro 1 RRI Makassar. Hari ini merupakan International Day atau Hari Internasional for Countering Hate Speech atau untuk menghentikan ujaran kebencian. Nah, selaku Kadiskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, apakah Hari Internasional untuk menghentikan penyebarluasan ujaran kebencian di media khususnya ini menjadi salah satu agenda penting di Kominfo, Pak Amson? Ya, terima kasih Ibu Melani, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Terkait dengan ini mungkin kita Indonesia ya, di mana-mana terkenal dengan hari-hari. Setelah hari media sosial, hari televisi, hari radio, ini hari mencegah ujaran kebencian. Iya. Salah satu memang fungsi dan tugas pokok dari Dinas Kominfo termasuk jajaran mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah itu adalah bagaimana kita mencegah bahkan kalau bisa menangkal berbagai terkait dengan ujaran kebencian. Yeah. Itu tugas kami yang paling utama, tetapi harus kita pahami bersama bahwa itu bukan saja tugas dari itu mungkin secara kelembagaan ya, tapi sebenarnya fungsi-fungsi ini bisa diemban oleh semua orang karena terkait dengan ujaran kebencian itu kan person. Kecuali kadang memang ada lembaga atau katakanlah suatu person atau yang disetting tertentu untuk tujuan tertentu. Okay. Jadi inilah fungsi-fungsi kami dalam bagaimana masyarakat paham, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat tak paham bahwa hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma-norma etika kemasyarakatan. Itu mungkin. Baik, Pak Amson, kita juga sudah terhubung dengan Pak Alem Febrisoni ya. Bapak Dr. Alem Febrisoni Esos MSI. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang Pak Kadis. Hati-hati bawa mobil, Pak. Enggak, saya lagi parkir. Ini khusus untuk pemirsa RRI, saya harus berhenti dulu melakukan aktivitas saya. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Baik, siap. Pak Alem, untuk hari ini tadi saya sudah ngobrol di awal ini dengan Pak Amson, Kadiskominfo. International Day for Countering Hate Speech ini menjadi peringatan hari internasional yang dicetuskan oleh PBB United Nations bahwa hari ini diperingati sebagai hari untuk menghentikan ujaran kebencian. Anda selaku pengamat media mungkin bisa membagikan seberapa tinggi ujaran kebencian itu menyebar di media kita saat ini, khususnya di media sosial yang cepat sekali penyebarannya, Pak. Ya, ini momentum sebetulnya yang harus diberikan pemahaman kepada publik. Ya. Ini saya luar biasa ini gerakan yang dilakukan RRI karena hate speech itu merupakan salah satu ikon baru untuk negeri kita gitu loh. Bagaimana negara lain melihat netizen kita dalam hal bermedia sosial, dalam hal berdigital. Nah, sementara dalam kalau kita masuk dalam konteks definisi, kalau kita melihat hate speech itu ada sebuah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan, ajakan atau mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok
orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan. Saya kira itu sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan norma-norma yang atau kaidah yang ada di negeri kita gitu loh. Nah, sehingga ini perlu kita literate kepada publik bagaimana sih bermedia sosial yang baik, karena secara psikologi memang harus dipahami bahwa berbeda psikologi kita berdialog secara langsung face to face dengan kita menggunakan media, sehingga itu akan menjadi sebuah persoalan yang saat ini menjadi marak sekali, sehingga Pak Kadis ini cukup bingung gitu loh, karena beberapa dinas kominfo itu cukup kewalahan melihat, karena yang banyak diserang itu pasti kalau bukan pemerintahan, kepala daerah, tokoh-tokoh publik, dan itu konteksnya lebih kepada arah politis. Begitu kira-kira Mbak Melanie. Oke, Pak Amson, kalau melihat ini kategori yang masuk hate speech khususnya ya, yang sering kali didapati di media-media yang ada di Indonesia itu pada kategori apa nih Pak? Jadi hate speech ini ada berbagai kategori. Yang paling utama itu adalah bagaimana orang-orang tertentu itu tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang paling sering kita lihat akhir-akhir ini kemarin pada saat pandemi COVID itu adalah bagaimana tidak melakukan vaksin atau bagaimana melihat bahwa corona itu bukan sesuatu hal yang berbahaya, tetapi sesuatu yang biasa. Jadi itu kan yang dikait-kaitkan dengan SARA itu sesuatu hal yang memang bagaimana tidak melaksanakan kebijakan, bahkan melawan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang paling umum kita lihat di terkait dengan hate speech ini. Oke, Pak Amson, kalau melihat kecenderungan masyarakat kita memang kurang sekali untuk mengkonfirmasi kebenaran sebuah informasi ya. Jadi kalau terima informasi maunya langsung disebarkan, apalagi kalau informasi itu ternyata bermuatan negatif ya. Ini kalau menurut Pak Amson, apakah memang masyarakat kita masih sangat jauh dari yang namanya literasi untuk penggunaan, memaksimalkan penggunaan media sosial, Pak Amson? Kalau untuk Sulawesi Selatan, kita melihat kecenderungan itu masih belum terlalu tinggi ya. Kita lihat di kecenderungan itu di mana, karena kami juga melakukan pendataan-pendataan terkait dengan ujaran-ujaran kebencian atau katakanlah yang paling sering kita dengar tentang hoax. Itu kita melakukan berbagai upaya, khususnya literasi tentang bagaimana bermedia sosial yang baik. Kami melakukan kerjasama dengan berbagai, karena sebagaimana yang kami sampaikan dari awal bahwa ini bagaimana bukan cuma tugas kami selaku pemerintah, tetapi bagaimana semua lapisan masyarakat, lembaga-lembaga lain itu turut serta dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Badan Cyber Sandi Negara, bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa. Demikian juga kami dengan lembaga-lembaga asing, termasuk British Council, yang melakukan pembinaan-pembinaan literasi terkait media sosial kepada masyarakat yang marginal, dan berbagai lain upaya yang kita lakukan. Karena dengan demikian kita berharap bahwa masyarakat atau publik itu sadar bahwa ada ciri-ciri atau ada hal-hal tertentu yang tidak bisa mereka sebarkan, karena memang kecanggihan atau teknologi itu memudahkan orang untuk menyebarkan informasi. Di ujung jari orang itu sudah bisa menyebarkan, apalagi kadang orang tidak mengetahui. Bagaimana kita lihat kecenderungan yang terjadi kadang ya, kadang pada saat orang tersebut digugat untuk jadi tersangka, pada saat dia masuk ke kepolisian, dia pertama mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa itu ternyata masuk dalam kategori hoax atau katakanlah itu berbahaya. Dia hanya mungkin sekadar karena bacanya hanya sekilas, sepintas, dia langsung sebarkan karena mungkin tujuan utamanya itu baik, tapi dia tidak bisa mengelola secara menyeluruh. Itu khususnya untuk mungkin di kalangan-kalangan yang marginal. Makanya kami telah bekerja sama dengan British Council bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat yang dianggap marginal di lapisan-lapisan bawah. Itu mungkin yang kami lakukan. Oke. Kalau Pak Alem, kalau mendengar penjelasan dari Pak Amson tadi ya, jelas sekali bahwa dari semua hate speech ataupun juga berita bohong yang beredar di media itu
sudah coba diberikan pemahaman kepada masyarakat seperti itu. Tapi menurut Pak Alem sendiri, kalau dilihat ini kebanyakan hate speech itu selalu mengarah pada membenturkan antar agama seperti itu Pak ya. Bahkan belakangan setelah itu isu-isu SARA itu menjadi gorengan untuk menjadi komoditi pada pertarungan politik tertentu ya, itu akhirnya masyarakat jadi terbiasa dengan itu. Dan menurut Anda apakah ini akan berkembang nantinya menjadi hal yang dalam tanda petik harus diwaspadai di negara kita? Ya, kita berharap enggak lah Mbak Melania, karena kalau ini berkembang dengan pesat, ini akan sangat celaka dalam tanda kutip negara kita ini akhirnya. Karena saya kira melalui pemerintah negara sebetulnya sudah berpikir melalui pemerintah, karena sekarang kan sebetulnya ada undang-undang yang mengatur itu, Undang-Undang 19 dari perubahan dari Undang-Undang 11 2008 berubah ke Undang-Undang 19 2016 tentang Undang-Undang ITE, dan itu kan sangat jelas itu bagaimana transaksi elektronik itu diatur dalam regulasi. Nah, persoalannya adalah apakah masyarakat itu memahami tidak bahwa berdialog, berdiskusi di media digital itu sama saja dengan kita berada di dunia nyata sebetulnya. Ada etika. Nah, sebenarnya Kominfo sebetulnya bekerja sama dengan beberapa teman LSM, Siber Kreasi, Japelidi sebetulnya itu sudah membuat yang namanya netiquette. Jadi ada netizen etika yang harus diatur. Dan itu harus ditumbuhkan sejak dini kepada para masyarakat Indonesia dalam konteks memahami how about to make media sosial misalnya. Nah, saya kira beberapa hal yang dilakukan oleh Kadis Kominfo tadi, Pak Amson yang sangat luar biasa, itu punya target gitu loh. Karena memang ini tidak bisa simsalabim berubah. Gitu. Harus ada proses. Nah, proses inilah yang harus kita kawal sama-sama. Dan saya kira Pak Amson, kampus pun pasti akan siap untuk membantu Kadis Kominfo untuk bisa sama-sama membantu kaum-kaum marginal, kaum-kaum masyarakat umum untuk bisa lebih membuka diri mereka untuk bisa melakukan atau paham bagaimana berinternet yang baik. Sehingga yang paling mengerikan memang SARA ini Mbak Melanie. Bagaimana SARA ini dijadikan, digoreng dalam tanda kutip, dipelintir dan sebagainya, yang akhirnya ujungnya pasti akan terjadi perpecahan bangsa. Gitu. Nah ini yang harus kita hindari. Nah, bagian-bagian ini yang harus kita waspadai untuk bisa mempertahankan NKRI ini tetap utuh. Oke, baik. Kita terima penelpon terlebih dahulu, Pak Alem dan juga Pak Amson. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Ewin. Halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa, maaf? Pak Ewin. Pak Arwin. Ewin. Ewin. Pak Ewin ya, Pak Ewin di mana ya. Pak Ewin? Ya, oke. Selamat siang untuk kedua narasumber. Ya. Begini ya pendapat saya. Saya kira hate speech ini kan muncul setelah ketika suatu negara diberikan kebebasan sebebas-bebasnya begitu. Sama kayak negara kita sekarang ini, kebebasan kan boleh dikatakan banyak kebebasan yang kebablasan. Orang seenaknya menghina atas nama demokrasi, menfitnah, ada bilang kebebasan berpendapat, ya, melakukan ujaran kebencian apa dan segala macam, ya, atas nama kebebasan, ya. Jadi memang semua harus ada koridor-koridornya, semua harus ada aturannya. Nggak boleh seenaknya. Banyak juga kan akademisi begitu, yang diterapkan itu seenaknya menjatuhkan wibawa pin kita. Dengan mengatai bodoh apa, tugu, dan sebagainya. Saya rasa ini kan sebenarnya tidak pantas, apalagi kalau terkategori sebagai seorang akademisi, ya. Baik. Kita ini kan sebagai masyarakat, tentunya sangat miris mendengarkan hal-hal yang seperti itu, ya, atas nama politik. Kemudian seenaknya mengata-ngatai pemimpin negara, pejabat negara, ya. Baik. Pikir itu. Jadi memang harus ada koridor, harus ada aturan begitu berbicara. Silakan berbicara, silakan berdemokrasi, silakan mengeluarkan pendapat, tetapi
harus ada batasannya. Okay. Saya ingat pernah Yasona Lawli bilang, ya, Menteri Hukum dan HAM, dia pernah mengatakan, saya kalau dibilang nggak becus sebagai menteri, nggak apa sebagai menteri, tapi nggak masalah. Tapi kalau dibilang saya ini anak haram, ya, saya akan kuburu. Tapi yang kubur pun akan saya buru. Ini kan jelas menjatuhkan martabat seseorang. Oke. Ya. Jadi memang ini kan pernah dibahas dulu dalam, kalau nggak salah, revisi undang-undang, nggak tahu undang-undang berapa lah, bukan hukum. Baik Pak Aywin. Yang kontroversi itu. Ya. Ya, saya pikir demikian. Baik. Terima kasih Pak Aywin yang sudah bergabung tadi melalui line telepon. Yang lainnya boleh ya di 082133339440 atau bisa komen langsung di tayangan live Facebook kami di fanpage Pro 1 RRI Makassar. Pak Amson menanggapi komentar dari Pak Aywin tadi, kebebasan yang kebablasan, mengatasnamakan demokrasi, kemudian menjatuhkan karakter atau membunuh karakter seseorang, mengata-ngatai, ini kan semuanya sesuatu yang tergolong pada hate speech itu. Menurut Pak Amson, koridor seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Terima kasih Pak Aywin. Saya sependapat dengan Pak Aywin. Saya sangat setuju dan sangat mendukung apa yang disampaikan, bahwa terkadang yang membuat terjadinya hal ini adalah kebebasan yang kebablasan. Demokrasi itu dianggap sebagai sesuatu yang bebas sebebas-bebasnya tanpa melihat koridor, bahwa kita ini hidup di alam demokrasi tidak seperti demikian, karena ada orang lain di sekitar kita, ada orang yang hidup bersama kita. Jadi ini yang harus kita pahami bersama dan berikan literasi kepada masyarakat. Untuk itu kami memang telah bekerja sama, karena sebagaimana yang kami sampaikan bahwa koridor-koridor ini pemerintah sebatas menyiapkan koridor-koridor ranah hukum dan lain-lain, dan memang kita tidak bisa berjalan sendiri karena harus melibatkan berbagai unsur. Salah satu memang unsur yang sangat penting bagi kita adalah unsur perguruan tinggi, karena di sanalah wadah atau tempat untuk bagaimana melahirkan pemikir-pemikir yang hebat seperti salah satunya Pak sahabat saya ini Pak Sony. Iya. Jadi memang kami kami sangat mendukung ini, dan koridor-koridor ini kita siapkan, Mbak. Kita siapkan dalam undang-undang dan kajian-kajian, dan kita mengkajinya setiap waktu dengan melakukan analisa terhadap media-media dan membuka layanan-layanan publik terkait dengan apabila ada berita-berita yang tidak seimbang atau katakanlah berita yang tidak betul. Kami membuka koridor itu melalui pelayanan-pelayanan publik atau aplikasi-aplikasi yang di mana masyarakat itu dapat menyampaikan apabila ada berita yang tidak sesuai. Itu mungkin yang koridor, dan salah satu koridor hukum adalah ya bagaimana kita mensosialisasikan tentang undang-undang ITE itu, yang di mana pada undang-undang nomor 11 yang telah disempurnakan ke undang-undang 19 itu memang perlu kita sosialisasikan. Tapi memang pada saat baru awal munculnya saja orang sudah ribut ya, orang sudah ribut katanya itu membatasi pergerakan sosial, katanya itu memang. Tapi sesuatu hal yang bagus itu memang harus pasti tidak pernah sesuatu yang bagus itu memang tidak semua orang menganggapnya bagus. Kita saja kalau orang figur tertentu yang dikatakan baik belum tentu semua orang menganggapnya baik. Sama lah dengan undang-undang itu. Ya, itu mungkin yang kami terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ewi. Baik, Pak Alam, ini kalau dilihat ya pemerintah sudah siapkan semuanya, tapi kembali lagi kan masyarakat ini menonton langsung apa yang dipertunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam oknum-oknum tokoh masyarakat tersebut ya, mempertunjukkan bahwa dengan serta-merta di depan umum bisa memaki, mengata-ngatai atau bahkan mendiskreditkan seseorang. Ini selaku pengamat media, sebaiknya masyarakat ini punya benteng mungkin ya, tapi bagaimana supaya mereka bisa menyaring bahwa kayaknya tokoh ini tadi hate speech deh. Saya sependapat dengan Pak Ewin bahwa akademisi pun itu tidak semua memahami konsep literasi gitu. Nah, ini kan problem sebetulnya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks teori, sebetulnya ada dua jenis netizen yang ada sekarang. Ada native digital yang memang lahir sudah masuk dalam
era digital, dia paham tentang bagaimana pola algoritma dan sebagainya. Ada yang imigran digital. Nah, sebetulnya dalam konteks saat ini yang paling berbahaya itu adalah imigran digital. Orang yang sebelumnya tidak mengenal dunia digital, kemudian masuk ke digital. Itu terjadi namanya gap culture, gagap terhadap sebuah budaya yang hadir pada dirinya gitu loh. Sehingga dia menjadikan media ini sebagai sebuah ajang untuk menampilkan dirinya secara utuh yang kadang dia tidak sadari dia berada dalam ruang publik yang sangat luas gitu loh. Nah, seolah-olah dia hanya berhadapan dengan gadgetnya saja, padahal dia berhadapan dengan orang luas. Nah, ketidaksadaran ini menjadi sebuah habit akhirnya yang membuat ini kalau kita lihat, kita tidak bisa pungkiri politikus kita banyak sekali yang melakukan ini secara nasional gitu loh. Untuk kepentingan apa? Untuk menarik simpati, tetapi yang terjadi malah ini menjadi sebuah ajang empati atau ajang peniruan dari masyarakat luas untuk meniru pola-pola yang dilakukan oleh politisi ini. Nah, saya kira memang perlu ada kesepakatan bersama lah, khususnya dari para public figure, tokoh masyarakat, untuk mulai menjadi contoh itu dulu. Sehingga kayak Pak Amson ini saya kira sudah jelas, dia sudah menjadi contoh, tidak begitu mengombar apa kegiatannya di media sosial, tapi ada juga banyak kepala dinas, banyak bahkan pejabat-pejabat yang setiap dia kegiatan membuat status itu loh. Apakah itu dibuatkan oleh asistennya atau buat sendiri, saya kira itu kan juga bukan suatu habit yang baik yang nanti bisa ditiru oleh masyarakat gitu loh. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah bahan renung lah untuk para pejabat untuk ke depan, khususnya orang-orang yang menjadi panutan itu tidak menjadi contoh untuk masyarakat begitu Mbak Melanie. Oke. Peringatan hari mengcounter hate speech ini dicetuskan atau diputuskan oleh PBB ini agar masyarakat, kelompok masyarakat sipil atau individu ini ada inisiatif ya untuk bisa menyebarkan, mempromosikan strategi agar bisa mengidentifikasi, menangani dan juga melawan ujaran kebencian. Menurut Pak Sony ya, tadi saya ikutan Pak Amson nih manggil Pak Sony ya. Menurut Pak Sony ini apakah masyarakat kita sudah cukup cerdas untuk mengidentifikasi bahwa yang ini hate speech, yang ini ini hoax ya, berita bohong. Kalau yang ini sudah kategori fitnah nih. Kalau yang ini benar nih. Masyarakat kita sudah cukup cerdas ke arah sana belum, Pak? Sebagian mungkin sudah, sebagian banyak lagi mungkin belum, Mbak Melanie. Artinya saya mengatakan, terkadang mereka bisa harusnya mereka paham gitu loh. Kadang melakukan cross check dulu sebelum men-share kembali informasi yang mereka dapat. Tetapi kadang juga dia mendapat info itu dari public figure gitu loh. Nah, secara patron klien, dia sudah sangat percaya bahwa ini adalah orang yang panutan saya, ini tokoh masyarakat. Dia nggak mungkin berbuat bohong gitu loh. Sehingga tanpa dia melakukan cek, dia menyebarkan yang ternyata itu adalah sebuah hate speech yang kemudian bisa menjadi viral, yang kemudian bisa menyerang sebuah kelompok atau menyinggung sebuah kelompok yang akhirnya bisa membuat disinformasi. Nah, dalam konsep itu sebetulnya ada beberapa hal yang perlu dipahami, khususnya dalam beretika digital. Yang pertama misalnya hati-hati menyebarkan informasi pribadi kita, itu yang pertama, itu harus dilakukan. Yang kedua itu gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Kita mau anonim mau kita kenal, kita tetap harus menjaga yang namanya bagaimana interaksi. Kemudian hati-hati terhadap akun yang tidak kita kenal. Dan itu akan sangat berbahaya. Kemudian pastikan yang kita unggah akun di media sosial itu tidak mengandung unsur sara yang utama. Itu harus penting. Saya kira masyarakat sudah sangat paham apa yang sara, apa yang tidak. Gitu. Memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Itu yang penting, bukan untuk memanjang diri atau memamerkan diri. Gitu. Kemudian pastikan dan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Jadi kalaupun misalnya ada yang di-share, cantumkan sumbernya dari mana. Sehingga pada saat ini dikategorikan dalam hate speech, pihak keamanan, pihak kepolisian misalnya atau cybercrime bisa tahu ini sumbernya dari mana, siapa yang menyebarkan di awal ini. Dan kemudian jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Dan kemudian yang terakhir adalah manfaatkan media sosial serta menunjang proses pengembangan diri. Gunakan untuk diri sendiri bagaimana mengupgrade diri itu. Jangan jadikan untuk hal-hal yang
baik. Begitu kira-kira. Oke, Pak Sony, itu tadi poin-poin itu ada dibuatkan buku tersendiri mungkin atau? Sebetulnya kalau kita itu sudah dirilis sebetulnya di Cyberkreasi. Jadi ini program pemerintah, program digital, literasi digital yang rutin dilakukan oleh Kominfo melalui teman-teman Cyberkreasi. Dan itu buku itu sebetulnya bisa di-download oleh seluruh masyarakat. Ada digital skill, ada digital ethic, ada digital culture, dan ada digital safety. Ada 4 buku yang bisa di-download. Oke, itu aplikasi atau? No, it's buku modul untuk literasi media. Bisa di-search Cyberkreasi modul, di-search saja Cyberkreasi modul, itu akan muncul 4 buku itu, bagaimana kita berkemampuan menggunakan dunia digital, bagaimana kita beretika di dunia digital, bagaimana kita aman di dunia digital, dan bagaimana kita bisa, apalagi satu ya, bagaimana kita bisa berbudaya di dunia digital. Ada 4 kategori. Menarik sekali nih Pak Sony. Tadi di awal Pak Sony menyampaikan bahwa ada yang netis digital yang lahir sudah dengan kondisi digital itu, terus ada yang imigran digital. Ini banyakan yang mana? Yang netis digital atau yang imigran digital saat ini? Kalau saat ini yang banyak terkena kasus hate speech, yang banyak men-share malah pada konteks imigran digital, bukan pada native digital. Mungkin ya, karena kalau persepsi komunikasi dalam bidang ilmu saya, kalau native digital itu dia sudah paham apa sih dampak dari dunia digital ini. Sementara yang tadi saya katakan, yang imigran digital ini, misalnya kalau kita berpindah dari satu daerah ke daerah lain, kita biasa terjadi shock culture dong, Mbak. Nah, ini bisa juga dalam konteks ini terjadi shock teknologi terhadap diri orang gitu loh. Yang dulu sulit berkomunikasi, dulu kan di era saya, di eranya Pak Amson, kalau kita mau janjian nggak ada WA, nggak ada SMS, ya janjian aja. Kalau nggak datang ya berarti udah nggak ketemu gitu. Sekarang kan sudah dengan mudah kita bisa melacak orang apa dan sebagainya gitu loh. Bilangnya OTW padahal masih di sekitar rumah ya. Masih di rumah. Sekarang udah ketahuan dengan Google Map. Wah, ini belum bergerak dari titik awalnya nih kan. Gitu. Pak Amson, ini menarik tadi tentang native digital dengan imigran digital. Kalau native digital mungkin kita nggak perlu terlalu banyak effort ke sana ya. Tapi kalau untuk yang imigran digital ini kira-kira pemerintah ada apa istilahnya ya, program khusus mungkin agar mereka bisa lebih hati-hati lagi bermedia sosial, atau hati-hati lagi untuk lebih seperti yang dikatakan Pak Sony ya, beretika dalam ada netizen etik ya. Netik ya. Oke, Pak Amson gimana Pak Amson? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bung Sony memang kami pahami bersama, bahwa memang imigran digital itu hal yang sangat yang selama ini banyak katakanlah tersandung permasalahan-permasalahan terkait dengan hate speech ini. Makanya kami melakukan berbagai upaya bagaimana agar golongan-golongan seperti ini dapat menjadi cerdas dalam bermedia sosial. Artinya jangan sampai mereka hanya sebatas membaca setengah langsung menyampaikan, dan inilah yang kami melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak. Kami pernah melakukan ini dengan bekerja sama dengan Badan Cyber Sandi Negara, di mana kami menghimpun berbagai kalangan mahasiswa agar mereka inilah yang kaum terpelajar ini yang akan menyampaikan kembali ke masyarakat di sekitarnya. Karena memang sebagaimana yang kita pahami sama seperti pendapat Pak Sony tadi, bahwa terkadang memang orang itu bukan persoalan karena dia tapi karena dia menyebarkan berita itu tidak paham tentang berita, tapi karena memang sumber yang dia dapatkan itu dianggap terpercaya, apalagi memasuki persaingan politik terkait nanti pilkada dan lain-lain, itu kan yang banyak adalah politik identitas, di mana penggunaan SARA ini menjadi dominan untuk mengalihkan orang. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, apabila sesuatu berita, walaupun itu hoax dan disampaikan terus-menerus secara kontinu dan viral, itu bisa saja orang anggap betul. Nah, ini betul. Jadi makanya inilah yang bagaimana kita mencegah ini memang memerlukan keterlibatan semua pihak. Tidak bisa pemerintah saja. Karena
keterbatasan pemerintah terkait dalam hal menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Bagaimana pelibatan semua unsur, khususnya tokoh agama. Tokoh agama ini yang sangat berperan di dalam bagaimana membentuk pola masyarakat sehingga tidak sampai menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Karena tokoh kunci sebenarnya memang ada di tokoh-tokoh agama ini. Apalagi kita sebagaimana kita ketahui, kita lebih banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh ini di sekitar kita ya, katakanlah di tempat rumah-rumah ibadah, bagaimana kita mendengarkan itu makanya perlu bagaimana kita bekerja sama dengan pihak dari tokoh-tokoh agama ini untuk menyampaikan kepada para masyarakat atau publik. Itu yang kami lakukan. Oke, Pak Amson, kalau dilihat ya, ini kadang-kadang maksudnya pemerintah itu baik menjalin komunikasi dengan tokoh agama misalnya. Kemudian beberapa setahun kemarin kayaknya ada kebijakan pemerintah untuk mengawasi isi ceramah ya, khususnya untuk yang untuk umat Islam yang khutbah Jumat kalau nggak salah. Kemudian ini kemudian menjadi sebuah gorengan lagi nih, jadi hate speech lagi nih untuk pemerintah. Katanya pemerintah terlalu membatasi apa segala macam, tapi kan tujuannya memang untuk mengamankan. Belakangan ada lagi organisasi-organisasi yang pahamnya sudah tidak sesuai lagi dengan ideologi negara kita. Nah ini hal-hal yang harus diantisipasi, tapi kadang-kadang ini seperti pisau bermata dua untuk masyarakat kita ya. Kadang kita mau positive thinking ke pemerintah, tapi di sisi lain dapat informasi begini kayaknya mungkin pemerintah memang kayak gini ya. Nah selaku Kadis Kominfo ini Pak, tantangannya besar sekali untuk menyadarkan masyarakat kita untuk bisa menyadari hate speech itu. Betul Bu Melini. Ini sesuatu yang bagaimana, karena kita berada di lapisan terdepan dalam hal penyampaian informasi. Dan memang sebagaimana kami sampaikan dari awal bahwa sesuatu itu kadang bermata dua. Artinya orang kadang beranggapan sesuatu yang baik itu kalau itu dianggap membahayakan dia punya kepentingan, makanya itu yang selalu menjadi hate speech bagi orang-orang tertentu. Dan ini bisa kita pahami, makanya memang kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait bagaimana kalau memang sesuatu itu dianggap membahayakan keutuhan negara ini, ya kita menggunakan ranah-ranah hukum. Karena itu memberi efek jera. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa tidak pernah ada sesuatu itu yang disampaikan pasti semua diterima. Pasti ada saja golongan-golongan tertentu yang menganggap itu tidak sesuai, apalagi kalau dianggap menyerang kepentingan mereka, khususnya dalam hal politik identitas itu. Makanya kami selalu menggandeng, karena kita beranggapan bahwa pemerintah itu perlu juga mendapatkan pengawasan dari lembaga-lembaga yang perwakilan masyarakat. Makanya keterlibatan anggota DPR dan lain-lain itu perlu dalam hal menyampaikan suatu kebijakan yang terkait dengan masyarakat. Itu mungkin. Baik, Pak Amson dan juga Pak Sony, kita jeda dulu sejenak. Sebentar kita akan kembali lagi masih di dialog khusus siang hari ini dalam pencegahan penyebarluasan ujaran kebencian atau hate speech di media. Ngerinya bisa-bisanya itu Sangkala berbuat seperti itu. Baco, apa itu yang ngeri? Sangkala Batlu, masa belum cukup 1 tahun dia jual bakso, sudah bisa beli kulkas dan lihat rumahnya sudah cantik. Baco, kenapa Sangkala yang beli kulkas, malah kamu yang kedinginan? Saya dengar dari orang-orang, kalau Sangkala bikin bakso, nah campur Baso, jangan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan. Itu namanya hoax. Apa sedang itu yang dibilang hot? Sota anak kamu ini. Sot tahu, bukan hot sota, tapi hoax, yaitu menyebarkan berita bohong yang menyesatkan melalui media sosial atau transaksi elektronik lainnya. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, itu bisa dipenjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak 1 miliar. Ngeri Pak Du. Iya, makanya jangan kosota alias sok tahu. Stop hoax, berita bohong yang menyesatkan. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Makassar.
Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar, masih kami temani Anda di dialog khusus di edisi hari ini, hari Sabtu akhir pekan, pencegahan penyebar luasan ujaran kebencian atau hate speech di media. Di kesempatan siang hari ini kita bersama dengan Bapak Dr. Alem Febrisoni SOS MSI, pengamat media dari Universitas Hasanuddin. Juga ada Bapak Kadis Kominfo, Pak Amson Padolo SOS MSI, yang tentunya akan menuntaskan ya pencegahan penyebar luasan ujaran kebencian atau hate speech di media. Pak Amson, saya ke Pak Soni dulu ya. Pak Soni, ini kalau kita melihat tadi masyarakat sudah ada sedikit gambaran ya bagaimana atau seperti apa ujaran kebencian itu atau hate speech. Sementara itu untuk dampaknya sendiri itu secara tersirat tadi bisa merusak hubungan sosial, bisa terjadi terpecah belah ya. Nah, kalau lebih konkretnya lagi, kira-kira apa lagi dampak dari hate speech ini di lingkungan masyarakat kita, Pak? Ya, paling utama adalah sebetulnya yang bisa terjadi ketidakpercayaan publik akhirnya kepada penyelenggara negara, bisa jadi gitu loh. Ini dikarenakan mungkin dengan pihak-pihak yang bersekutu dengan bersengketa dengan pemerintah itu menyampaikan hal-hal yang negatif secara terus-menerus lewat opinion leader apa dan sebagainya. Tetapi paling tidak hal ini harus menjadi pemahaman besar kepada publik gitu loh. Jadi memang kalau secara teknis apa yang dilakukan oleh Kominfo sekarang lewat menggeber literasi digital itu menjadi hal yang penting gitu loh. Tinggal bagaimana menyasar kelompok-kelompok yang tepat. Sehingga, dan ini harus secara simultan, tidak hanya Kominfo saja seperti yang disampaikan Pak Amson tadi, ini harus menjadi kerja dari semua unsur, dari semua penggerak negara ini gitu loh. Bukan hanya pemerintah, tetapi tokoh masyarakat, opinion leader, tokoh agama, sehingga betul-betul ini menjadi sebuah digitalisasi ini menjadi sesuatu yang positif rasanya gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat digitalisasi kan yang positif semua ini Mbak Melanie. Yeah. Ini adalah menunjang kehidupan kita, tetapi dampak dari digitalisasi ini itu yang belum pernah dirumuskan dengan baik seharusnya. Seharusnya harus dirumuskan dengan baik, diatur dengan baik, dibuatkan rel seperti yang Pak Erwin katakan tadi, sehingga ini betul-betul berada pada garis yang tegas terhadap pelaku-pelaku ini. Kalau kita melihat Undang-Undang ITE sendiri sebetulnya yang kontroversi di 19 misalnya itu memang karena masih abu-abu gitu loh. Tentang pelanggaran hate speech, bagaimana mengadukan hate speech, siapa yang harus mengadukan, sehingga ini masih belum ada garis tegasnya gitu. Oke. Saya bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Pak Imran di Makassar. Mohon petunjuknya dari narasumber Pak Kadis dan juga Pak Soni. Apakah yang sebetulnya dimaksud dengan hate speech itu sama dengan berita bohong? Kemudian apakah hate speech itu sama dengan fitnah? Dan kalau memang terjadi seperti itu, apakah kita yang melaporkan nanti tidak ada kemungkinan dilapor balik sebagai pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan? Seperti itu. Saya ke Pak Amson dulu. Pak Kadis, gimana Pak Kadis? Menurut Pak Kadis ini pertanyaan dari Pak Imran di Makassar. Jadi berita ujaran kebencian itu ada beberapa kategori ya. Yang pasti yang terkait dengan hate speech, bagaimana memang intinya penyebaran berita yang membuat orang itu menjadi berubah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataukah yang paling utama memang menyampaikan berita-berita bohong atau fitnah. Itu sudah masuk. Fitnah itu kan istilahnya kalau kita di kalangan beragama, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan sebenarnya, karena justru fitnah itu mampu merubah paradigma orang terhadap seseorang. Nah, ini kalau kita mengkategorikan, cuma memang secara jelas terkait hate speech ini kan
dikaji. Kalau kita mengkajinya itu dari sisi undang-undang, itu undang-undang ITE, itu kalau kita mau menyampaikan bisa kita melaporkan yang bersangkutan melalui ke aparat penegak hukum, karena membuat perasaan, kan undang-undang KUHP juga mengatakan bahwa apabila sesuatu orang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, itu sudah masuk di ranah hukum. Jadi apabila orang memfitnah itu kan mendatangkan, membuat perasaan tidak nyaman atau membuat, itu sudah masuk dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum. Terkait dengan hate speech itu ya, fitnah itu salah satu bagian terkecil daripada hate speech itu. Dan itu menurut saya. Tapi mungkin pendapat terkait ini mungkin lebih dikaji lagi oleh Bung Sony yang sangat paham terkait dengan hal ini. Mungkin itu ya. Baik. Pak Sony gimana Pak Sony? Menurut Pak Sony, pertanyaan dari Pak Imran ini ya. Ya. Apakah saya kira yang dijelaskan Pak Amson itu sudah cocok itu. Pak Amson ini sudah sangat paham gitu loh. Yeah. Saya melihat beliau ini sudah sangat menjiwai sebagai Kadis Kominfo, ini luar biasa memang. Nah, ya benar sekali bahwa kalau sebuah hoax itu bisa jadi itu hate speech gitu loh. Iya. Walaupun sebetulnya tidak semua hoax itu adalah hate speech, karena kalau hate speech itu pasti menyangkut seseorang gitu loh. Karena hate speech itu pasti menyerang. Nah, tetapi kalau hate speech itu sengaja diproduksi. Info itu sengaja diproduksi, tetapi hoax itu bisa saja diproduksi tanpa sengaja gitu. Maksudnya tidak dibuat dengan sengaja. Misalnya banyak kadang kalau kita menerima broadcast WA group innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal misalnya. Itu kan ternyata yang bersangkutan itu masih belum meninggal, masih di rumah sakit. Itu kan biasa kita dapatkan itu. Itu masuk kategori hoax karena dia tidak melakukan klarifikasi dengan baik apa info yang dia terima. Begitu dia dengar si A sudah sekarat di rumah sakit atau innalillahi, dia bikinlah broadcast akhirnya kemana-mana. Nah itulah hoax gitu loh. Nah tapi kalau ujar kebencian itu memang sengaja diproduksi. Saya misalnya tidak suka dengan gayanya Pak Amson memimpin dinas Kominfo, saya buatlah semacam agenda-agenda yang tidak jelas misalnya. Pak Amson senangnya di warung kopi misalnya, bla bla bla. Kemudian saya share di media sosial, kemudian itu menjadi viral. Nah, itu bisa mencemarkan nama Pak Amson misalnya, itulah maksudnya hate speech. Karena hate speech itu pasti menyangkut seseorang. Tapi kalau hoax belum tentu itu berhubungan dengan personal. Begitu kira-kira. Oke. Kalau melaporkan tadi Pak Imran menanyakan, kalau melaporkan ujaran kebencian ke pihak kepolisian misalnya, itu ada ketakutan nanti dilapor balik misalnya perbuatan tidak menyenangkan. Itu kira-kira seperti apa rambu-rambunya ini Pak Sony? Ya, itu memang masih regulasi kita masih tumpang tindih memang. Kalau kita berbicara tentang hukum misalnya, selain Undang-Undang 19 ada lagi undang-undang lain yang menyangkut berhubungan dengan KUHP misalnya, berhubungan dengan pencemaran nama baik. KUHP pasti lebih di atas secara nilai hukum dibanding dengan Undang-Undang ITE misalnya. Nah, ini tergantung lagi bagaimana perlakuan perangkat hukum dalam melihat. Nah, terkadang banyak memang kesan ya, ini kesan Mbak Melanie, saya tidak mengatakan bahwa ini fakta sesungguhnya. Kesan kalau kita ini rakyat kecil ya janganlah kita mencari masalah dengan orang besar gitu. Karena secara hukum orang kecil pasti akan kalah dalam konteks hukum dibanding orang besar. Nah, itu yang menjadi persoalan besar yang masih terjadi di negeri kita, dan itu harus kita ubah persepsi itu bahwa hukum tidak tebang pilih, hukum harus rata, tidak memandang siapa dalam melanggar keutuhan untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Itu yang penting sebetulnya. Oke. Walaupun ini masih dalam kategori kesan seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi ya, tapi banyak juga masyarakat yang memplesetkan bahkan ya singkatan KUHP itu jadi kasih uang habis perkara gitu ya. Itu bukan saya yang bilang loh ya, itu bukan saya yang bilang. Ya. Banyak kalau kita terutama kalau buka opini publik tentang kinerja pemerintah atau unsur pemerintah lainnya, itu biasanya masyarakat bersemangat sekali. Tapi kembali lagi kalau menyampaikan opini Pak Sony, kemudian masyarakat sepertinya terjebak pada yang Pak Sony kategorikan sebagai kesan tadi itu ya. Itu apakah sebaiknya disampaikan kritikan itu atau
tidak disampaikan karena khawatir nanti akan berujung pada ujaran kebencian? Ya, kalau secara teknis, kalau kita berbicara ilmu informasi, ilmu jurnalistik misalnya, selama itu ada fakta yang mendukung informasi tersebut, it's okay, keluarkan. Tetapi jangan sampai itu mengada-ada. Karena hanya ketidaksukaan saya dengan si A misalnya, saya membuat sebuah kritikan yang tidak memiliki data gitu loh. Nah, kalau buat fakta, saya kira itu bisa gitu loh. Nah, banyak sekarang yang terjadi dengan menggunakan media sosial. Kira-kira kalau kita melakukan, apalagi kita adalah public figure, melakukan hal yang tidak senonoh, menekan masyarakat dengan semena-mena di jalan, di ruang publik misalnya, jangan sampai kita menjadi viral video kita. Nah, kalau viral video kita yang malu gitu loh. Nah, itu juga salah satu dampak positif dari digitalisasi ini. Jangan bisa semena-mena di depan umum gitu loh. Nah, jadi saya rasa kalau ada data, ada fakta, ya silakan buka gitu loh. Oke, jadi rambunya itu adalah punya fakta ya, jangan sampai berbicara tapi nggak ada faktanya. Betul sekali Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan ini jadi digarisbawahi oleh pendengar kita bahwa apapun yang akan Anda sampaikan, yakinkan dulu diri Anda bahwa faktanya ada ya, karena bisa-bisa kalau ada yang dengar, ada yang mengutip ya, bisa-bisa itu jadi kasus juga untuk yang menyampaikan. Nah, ini saya mengutip dari pernyataan Sekretaris Jenderal dari United Nations atau PBB, Antonio Guterres, bahwa hatred atau kebencian itu berbahaya untuk semua orang. Jadi menangani kebencian itu atau memerangi kebencian itu haruslah menjadi tugas dari semua orang juga ya. Jadi kita harus membangkitkan semangat seluruh masyarakat ini, Pak Amson. Bagaimana caranya agar masing-masing orang dalam masyarakat kita paham bahwa kebencian itu berbahaya dan kita harus sama-sama berjuang menghentikan ujaran kebencian ini. Betul. Baik, ini sambil jalan kita terima penelpon juga ya. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya masih mencermati diskusi. Baik. Saya Ewin lagi. Silakan Pak Ewin. Makassar. Ya. Ya, ini akan menarik. Saya pikir nanti 2024 ini akan sangat rawan ya. Iya, betul. Jadi namanya ujaran kebencian. Saya pikir nanti di momen tersebut ya, semua kata-kata itu akan diobral. Mulai dari yang halus-halus sampai dengan yang kasar-kasar akan diobral di 2024. Semua bobrok-bobrok yang apa ya akan diungkit. Demi untuk satu tujuan yang namanya kekuasaan, mencari boroknya orang, mencari busnya orang, lalu kemudian diungkit di publik, bilang begini seperti itu, bilang PKI lah apalah dan lain-lain sebagainya, semua ini akan di publik. Saya pikir ini PR dari pemerintah ya untuk bisa mengcounter ini semua, supaya jangan sampai kemudian di momen politik tersebut nanti menjadi sebuah ajang untuk saling serang dengan perkataan-perkataan yang tidak wajar, ya, hal-hal yang membodohi masyarakat, saling menjelek-jelekan, ya, bukan lagi memberikan pendidikan politik, tetapi saling menjatuhkan dengan mengeluarkan ujaran-ujaran yang di dalamnya bukan berisi tentang ujaran yang memang penuh dengan kebencian. Baik. Hanya untuk menjatuhkan. Ini pekerjaan rumah dari sekarang, bagaimana pemerintah menyiapkan regulasi, menyiapkan semacam pokoknya aturan-aturan lah ya, supaya nantinya 2024 ini masyarakat dipertontonkan pendidikan politik yang baik. Oke. Saya pikir media juga bertanggung jawab. Baik. Sekarang kan media banyak hanya demi mengejar keuntungan, mencari rating tertinggi. Mereka hadirkanlah narasumber yang bobrok, hanya seenaknya saja menggunakan kata-kata. Baik. Ya. Saya pikir ini yang namanya saja akademisi, tapi dia mencerminkan bukan seorang akademisi. Saya pikir seperti itu. Oke, Pak Erwin, terima kasih Pak Erwin. Baik, Pak Amson, ada tanggapan mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi di Makassar. Kira-kira sudah siap nggak nih untuk pemerintah di 2024 nanti?
Ya, terima kasih Pak Erwin. Saya sangat salut dan sangat mendukung apa yang Pak Erwin sampaikan. Ya. Kita pemerintah memang bukan hanya di tahun 2024 saja, tapi mulai sejak dari awal memang kita selalu bagaimana pemerintah itu di garda terdepan dalam memberikan literasi kepada masyarakat tentang bagaimana menelah suatu informasi dengan bijak. Dan memang sebagaimana kita ketahui memang di tahun 2024 nanti itu sangat kita sudah akan memperkirakan di mana politik identitas itu dengan menggunakan berbagai isu-isu untuk menaikkan atau menurunkan popularitas seseorang. Itu sesuatu hal yang memang akan terjadi dan pastilah akan terjadi nanti di tahun 2024 karena pemanfaatan berbagai isu-isu ini akan mempengaruhi seseorang. Jejak digital orang yang di tahun yang lalu-lalu saja mungkin bahasa orang kasih naik supaya bisa menjadi sesuatu konsumsi untuk menurunkan atau menaikkan identitas popularitas orang. Makanya kami pemerintah dalam hal ini berbagai elemen-elemen pemerintah akan mengkaji ini dan mungkin yang paling utama nanti bagaimana aparat-aparat penegak hukum memainkan perannya yang sangat vital untuk mencegah sehingga hal ini tidak menimbulkan kerugian apalagi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya ranah-ranah hukum termasuk pemerintah dan termasuk juga KPU nanti dan Bawaslu selaku penyelenggara di mana dibutuhkan netralitas dan profesionalisme yang bagus sehingga mereka dapat membedakan bagaimana suatu katakanlah figur-figur memainkan peran-peran politik identitas ini. Itu mungkin, Mbak. Oke. Tadi ada yang mendengarkan telepon kita tapi kayaknya dicukupkan sampai di sini. Kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita. Pak Sony, kalau Pak Sony melihat apa yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi sebagai warning ya. Tapi kembali lagi masyarakat kita kan memang lebih besar yang imigran digital native, tadi ya. Jadi agak sulit mungkin ya untuk meng-counter hal ini pada 2024 nanti. Ya. Saran saya cuma satu Mbak Melanie. Yeah. Seperti Pak Erwin, kalau Pak Erwin adalah orang yang sudah sadar dalam berdunia digital sekarang, yang pertama harus dilakukan adalah stop, jangan share apa yang kira-kira itu mengandung unsur kebencian di dalam sebuah postingan. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah stop untuk berkomentar. Karena dalam dunia digital, kalau kita berkomentar, maka informasi itu akan ter-up. Semakin banyak yang berkomentar, informasi itu akan ter-up. Itulah yang disebut dengan viralitas. Nah, kalau ter-up itu akan menjadi sebuah polemik. Kalau polemik di media konvensional, ada redaksional yang bisa meng-counter atau membatasinya. Tapi kalau berpolemik di media sosial, maka itu tidak akan ada redaksional yang bisa mengaturnya. Maka semua bahasa kebun binatang akan keluar di sana dan itu akan membuat sebuah pelajaran yang sangat buruk untuk masyarakat kita, khususnya untuk anak-anak kita yang ada di native digital. Begitu kira-kira Mbak Melanie. Baik. Ini mudah-mudahan jadi pegangan bagi masyarakat kita dan sekali lagi kita berharap stop penyebarluasan ujaran kebencian. Begitu kita mendengar, membaca, melihat ya, apakah ini bermuatan kebencian terhadap seseorang, tokoh apa ataupun agama atau organisasi tertentu, hentikan sampai di situ dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan ya ketika masyarakat kita akan bermedia sosial atau yang disebut Pak Sony tadi sebagai netizen etik ya. Ya. Baik, Pak Sony dan juga Pak Amsan, terima kasih waktunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi di Pro 1 RRI Makassar. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicari Kipa Agus Arifin Numang, Pak Son. Baik, mendengar demikian kebersamaan kami dalam dialog khusus pencegahan penyebarluasan ujaran kebencian atau hate speech di media dan tentunya Anda sudah mendapatkan petunjuk rambu-rambu apa saja yang harus Anda pegang sebelum Anda menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang ingin Anda sampaikan ke media, khususnya media sosial ya. Dan jangan lupa menyebarkan informasi haruslah disertai dengan fakta. Karena jika tidak, khawatir Anda akan terjebak dalam hate speech atau ujaran kebencian. Petikan dari kutipan dari pernyataan
Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres bahwa kebencian itu berbahaya atau hatred is danger to everyone. Kebencian itu berbahaya untuk semua orang. And so fighting it, jadi memeranginya must be a job for everyone. Haruslah menjadi tugas dari setiap orang. Saya Melani Ahmad, pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di program atau dialog khusus kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan lagi Pak Soni. Yo, izin lift. Ini Di Bedegul. Oke, lanjut.